Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semuanya yang nonton ini. Oke, jadi saya Muhammad Fatailah Farisi dengan NIM G00231111 dari kelompok A1. Di sini saya akan membahas tentang melahirkan. Pertama saya akan bahas apa aja sih? Nah, di sini tuh saya akan membahas tentang pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervaginam atau tidak. Kemudian bidang-bidang HOTS yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan apa aja sih. Terus fungsinya buat apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara vaginam. Nah, oke, kita akan masuk ke yang pertama ya. Yang pertama itu apa sih yang perlu apa yang bisa dilakukan untuk mengukur pelvis? Pertama ada pelvimetri. Pelvimetri itu dilakukan dengan vaginal tose. Jadi untuk si vagina itu dia akan dilakukan pengukuran untuk mengukur konjugata diagonal. Konjugata diagonal ini dilakukan untuk mengukur konjugata veranya. Ya, nanti akan ditampilkan gambar. Kemudian ada ultrasonografi. Sonografi. Ini juga bisa dilakukan untuk mengukur pelvis dan ini lebih mengurangi obstruktif atau apa dia tidak terlalu mengganggu pasiennya ya untuk yang ultrasonografi. Dan ada yang pemeriksaan menggunakan MRI. Nah, pelvimetri ini kan dia untuk mengukur si konjugata veranya ya. Nah, sedangkan konjugata vera, kalau kita lihat di sini, ya bisa sih pengukuran yang lain, cuman si konjugata vera ini kan lebih sempit ya, ya untuk tingkat kesempitan. Nah, itu tuh karena si kepala bayi kan nanti lewat sini nih, keluar ke situ. Nah, untuk yang paling sempitnya itu conjugata vera dan nanti di sini ada sacrum dan simplicis os pubis ya, coccyx dan simplicis os pubis. Nah, untuk pemeriksaan eh, pelvimetri kita lakukan vaginal tose untuk mengukur conjugata diagonalis. Itu dari bawah simfisis os pubis sampai ke promontorium. Oke, jadi untuk gambarannya seperti ini Kak. Nah, jari itu kan eh, di sini vagina. Di sini vagina untuk mengukur conjugata vera kan nggak mungkin dari atas ini dong, karena di sini kan ada mons pubis ya, perut ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan dari vaginal tose sampai ke promontorium. Nah, setelah kita tahu konjugata diagonalisnya berapa, nah kita kurangi dengan 1,5. 1,5 tuh biar apa sih? Biar kita bisa dapat konjugata veranya. Karena ya kurang lebih dikurangi 1,5 senti gitu. Untuk ukuran normalnya berapa sih? Ada yang bilang dia di 9,5 sampai ke 11 senti. Tapi lebih aman nggak kurang dari 11. Untuk konjugata diagonalisnya berarti 12,5. Karena kalau kita kurangi dengan 1,5 jadi 11. Itu aman. Oke, kemudian ada bidang Hodge. Bidang Hodge nih buat apa sih? Kalau kita lihat ini kan lurus, 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 lurus. Ya kan? Sejajar semua nih. Nah, bidang Hodge ini dipakai ketika persalinan.
itu mengetahui seberapa jauh sih bagian dari si bayi itu udah turun ke dalam eh, apa nih pelvisnya, ya kan? Nah, untuk yang bidang HOT satu ini tuh dari eh, atasnya cervicis pubis ke promontorium. Nah, kalau yang bidang HOT 2 itu sejajar dengan bidang HOT satu, cuma dia dari bawahnya cervicis pubis ditarik lurus ke belakang. Nah, untuk bidang HOT 3 itu se sejajar juga, tapi dia setinggi spina ischiadica ditarik lurus. Nah, kalau bidang HOT 3 itu setinggi dengan toxic seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita tahu perempuan ini tuh melahirkannya lebih baik secara pervaginam atau secara sesar? Ya, yang pasti kita udah mengukur tadi untuk apa eh, konjugata veranya. Di sini kan transvers diameter transversanya ini, kalau kita lihat ini ada nih yang lebar banget samping, tapi ke depan lebih pendek. Ini ada nih, tapi dia oval, jadi nggak rata gitu. Nah, kemudian ada yang bentuknya seperti ini, kayak hati, ya kan? Nah, dia tuh menyempit di depan, terus melebar di belakang. Nah, untuk yang perempuan, untuk pengukuran pelvis ini yang paling umum biasanya itu ditemukan ginekoid. Kenapa nih? Karena untuk diameter transversalnya dan juga taferanya tuh gak beda jauh, ya kan? Di sini kelihatan nih bulat gitu. Ini yang membantu untuk si bayi ini lahir secara lancar, begitu. Ya, oke, dariku sudah. Jika ingin ditanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih.